Oke, kita akan bahas soal nomor 1. Jika sistem persamaan Px tambah Ky sama dengan 8 dan 3x kurang Ky sama dengan 38 memiliki penyelesaian x, y sama dengan 2,4, maka nilai 2p tambah 3q berapa? Nah, ini ada nilai x dan y yang sudah diketahui. Nah, kita bisa masukkan langsung ke 1. Px tambah Ky sama dengan 8. X-nya 2, berarti 2p ditambah y-nya 4, jadi 4y sama dengan 8. Nah, untuk sedikit mempermudah, kita bisa sederhanakan jadi P tambah 2Q, ini Q, sama dengan 4. Kita simpan dulu. Keep. Kita langsung masuk ke persamaan kedua. 3X kurang Q sama dengan 30. Nah, 2, jadi dikali kurang Q. Q itu belum diketahui, sedangkan y-nya kita tahu yakni 4. Jadi 4Q sama dengan 38. 6 kurang 4Q sama dengan 38. 3 dikurang 2Q sama dengan 18. Ya betul lah, 19 ya. Q sama dengan 19 dikurang 3 min 2Q sama dengan 16, Q sama dengan negatif 8. Cus, kita langsung masukkan yang persamaan ini. Karena kita sudah dapat Q-nya kan? Jadi P ditambah 2 kali 8 sama dengan 4. P sama tambah negatif 16 sama dengan 4. P sama dengan 20. Tinggal kita masukkan 2P ditambah 3Q sama dengan 2 dikali 20 ditambah 3 dikali negatif 8. 10 ditambah negatif 24 sama dengan 36. Nah, ini untuk soal nomor 1. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Wow, soal nomor 2. Diketahui kubus. Kubus. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan panjang rusuk 4 cm. Jika P adalah titik tengah FG, berapakah jarak titik P ke garis AC? Nah, ini. Kita lihat dulu nih. Ini titik tengah P, sedangkan ini titik tengah AC. Nah, titik tengahnya di sini. Titik tengah dari diagonal bidang AC. Saat kita ambil titik tengah P, kita tarik ke sini. Nah, kita bisa lihat bahwa dia akan membentuk suatu bangun segitiga siku-siku. Yang dimana panjang alasnya kita bisa ambil dari AB per 2. Kemudian tingginya tetap 4. Dan ini yang kita akan cari. Oke, kita mulai ya. AB per 2. 4 per 2 sama dengan 2. Nah, saat kita cari P, ini angka OJX ya. Kita menggunakan teorema Pythagoras. Dan di sini banyak bermain Pythagoras. Nah, maka PX sama dengan dalam akar dari AB per 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi langsung aja 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat akar ini 4 ditambah 16 hasilnya akar 20. Nah, akar 20 kalau disederhanakan bisa 4 kali 5 akar, maka panjang garis PX-nya itu kita bisa tulis 2 akar
Inilah jawabannya. Ya, panjangnya 2 akar 5 dari titik P ke titik tengah C. Oke ya, mari kita lanjut. Soal nomor 3. Ini ada sebuah trigonometri yang pertanyaannya sin 15 derajat per cos 15 derajat. Nah, di sini kita bisa menggunakan penjumlahan trigonometri, yakni sin, kita tulis dulu ya biar enak. Nah, kenapa bisa kita ini? Karena 45 kurang 30 itu menghasilkan 15 derajat. Jadi kita bisa tulis saja langsung sin 45 kurang 30 derajat per cos 45 kurang 30 derajat. Sama dengan sin cos kurang cos C. Nih, cos. Nah, kalau untuk operasional cos itu dia dibalik. Kalau dia negatif, maka positif. Kalau dia positif, maka negatif. Kalau di operasinya negatif, maka ini tulisannya ini, kalau dia di sini negatif, yang ini negatif, maka ini kita harus tulis positif. Sin. Oke, kita bisa langsung tulis. Sin 45 itu setengah akar 2 dikali setengah akar 3 dikurang cos 45 setengah akar 2 dikali sin setengah per setengah akar 2 kali setengah akar 3 dikurang setengah akar 2 dikali setengah tak. Nah, kita lihat nih. Sama. Ya udah. Kalau dari lihatnya sini, kita bisa tahu bahwa jawabannya sin 15 derajat. Udah. Kenapa 1? Nih, setengah akar 2 kali setengah akar 3. Yang di bawah juga setengah akar 2 dikali setengah akar 3. Nah, di sini lagi setengah akar 2 dikali setengah. Di bawah juga setengah akar 2 dikali setengah. Nah, ini kalau kita bagi, kita operasikan apapun, ujung-ujungnya harus dibagi atas dengan bawah karena sama. Hasilnya adalah 1. Dan inilah jawabannya. Nah, yuk kita lanjut. Nah, ini soal ini. Baik, soal nomor 4. Himpunan penyelesaian dari 2x tambah 1 lebih kecil dari 2 tambah x tambah 1 adalah. Nah, yang pertama kita pindahkan ruas dulu. Jadi, 2x tambah 1 x tambah 1 itu lebih kecil 2. Ini kita buat perumpamaan. Ini jika positif semua. Ini jika salah satunya negatif. Kita ambil yang belakangnya dulu, yang depannya dulu lah. Nah, kemudian ini positif, sang kebalik ini yang negatif. Nah, dan yang terakhir itu dua-duanya negatif. Terus itu kita operasikan sehingga kita bisa dapat jawabannya nih, yakni x lebih kecil atau x lebih besar negatif setengah, maaf, ke setengah x lebih kecil 2, ini x lebih besar ya, kemudian kecil 0, dan ini x negatif 2.
Nah, jangan lupa kita cari dulu nih nilainya ini. 2x tambah 1. Dan juga ini. Sehingga jadi x dengan setengah. Dan ini x sama dengan negatif 1. Oh maaf, dua-duanya negatif. Oh ya, ini posisinya tergantung ini ya. Kalau dia di sini negatif, berarti x lebih kecil. Nah, kemudian kita cocokkan. Temukan irisan dari setiap ini. Sehingga kita mendapatkan bahwa sehingga kita bisa dapat himpunannya atau kita bisa tulis jadi seperti ini. Oke. Ada barisan aritmatika. Misalkan UN adalah barisan aritmatika dengan suku pertama A dan beda adalah 2A. Jika U1 tambah U2 sampai U5 adalah 100, maka U2, U4, U6 sampai U20 berapa? Nah, ini kita lihat dulu nih persamaan pertama ini. Yang ini. U1, U2, U3, U4, U5. U1 itu kan A jelas. U2 tuh A tambah 2B. B dulu. U3 baru A tambah 2B. A tambah 3B. Dan terakhir A tambah 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini 5A ditambah B-nya itu 1, 3, 6, 10. 10B sama dengan 100. Tambah 2B sama dengan 20. Nah, ingat. Ini B-nya itu sama dengan 2A. Jadi kita bisa langsung ganti aja. A ditambah 2 kali 2A sama dengan 20. A ditambah 4A sama dengan 20. 5A sama dengan 20. A sama dengan 4. Kita dapat sudah nih 4. Berarti A-nya 4, B-nya jelas 8. Nah, kemudian untuk yang bawah ini, U2 ditambah U4 dan seterusnya sampai U2 ada caranya nih. Yang pertama kita harus ingat, kita harus hitung ini berapa jumlah berapa jumlah anggotanya dari U2 sampai U20. Ini totalnya ada 10 anggota. Nah, jadi itu A-nya itu jelas ada 10A. U2, U4, U6, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20. Jadi ada 10A. Kemudian untuk susunannya, dia itu hitungan ganjil. Jadi B, 3B, 5B, dan seterusnya sampai 19B. Nah, kita lihat B ditambah 19B itu kan 20B. 3B tambah 17B sama dengan 20B. Dan seterusnya, berarti ada 5B. Jadi, 5 dikali 20B sama dengan 100B. Sama dengan titik, titik, titik. Nah, kemudian kita bagi nih. A ditambah 10B. Salah saran maaf ya. Maklum manusia. Dikit-dikit salah gak apa-apa. 10A ditambah 100
dalam kurung, karena kan B sama dengan 2A. Jadi kita masukkan B-nya jadi 2A. Jadi 10A ditambah 200A. Jadi sama dengan 210A. Dan jika dimasukkan 210 dikali 4 sama dengan 840. Inilah jawaban. Yeay, akhirnya sudah selesai. Demikian, saya mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.